Selat Bali. Mungkin banyak dari kita yang udah pernah nyebrang, atau paling nggak tahulah ya letaknya di mana. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya selat yang memisahkan Jawa dan Bali ini bisa terbentuk? Oke, kita bakal kupas tuntas ceritanya. Kita mulai dari yang kelihatan mata dulu ya, fakta geografisnya, penjelasan ilmiahnya. Baru deh kita masuk ke legenda yang wah dramatis banget. Ada soal anak yang kebiasaannya parah, ketemu naga di Gunung Agung, sampai keputusan berat seorang ayah yang katanya nih jadi cikal bakal selat ini. Terakhir, kita coba ambil hikmahnya. Oke, pertama-tama biar kita semua satu pemahaman, yuk kita lihat dulu Selat Bali itu sebenarnya apa dan di mana letaknya. Jadi, Selat Bali itu bukan cuma air yang misahin dua pulau ya. Luasnya itu wow, 20.000 km persegi. Ini tuh jalur pelayaran super sibuk, tempat favorit turis, dan yang paling penting, jadi rumah buat kehidupan laut yang kaya banget. Kebayangkan indahnya terumbu karang di bawah sana? Nah, itu kan dari sisi geografi. Sekarang, gimana kalau kita tanya ke para ilmuwan? Sains punya jawaban sendiri loh soal asal-usul selat ini. Jadi gini, menurut para ahli, dulu itu Jawa sama Bali nyambung loh. Satu daratan. Terus kok bisa misah? Nah, ini dia prosesnya. Ada pergerakan lempeng bumi atau proses tektonik yang pelan-pelan misahin daratan ini. Terus, permukaan air laut juga naik. Jadi, jembatan darat yang tadinya ada, ya tenggelam deh. Buktinya apa? Kerennya, arkeolog nemuin sisa-sisa peninggalan manusia di bawah laut. Itu artinya, dulu di situ pernah ada kehidupan. Itu tadi penjelasan ilmiahnya. Tapi, gimana kalau kita bayangin cerita yang lain? Cerita di mana daratan itu terbelah, bukan karena pergeseran lempeng, tapi karena patah hati. Oke, kita masuk ke legendanya. Cerita ini dimulai di kerajaan Daha. Ada seorang pendeta yang sakti banget, namanya Empu Sidimantra, dan putranya Manik Angkeran. Nah, si Empu ini sayang banget sama anaknya. Mungkin malah terlalu sayang. Mereka berdua ini kayak langit dan bumi. Bapaknya, Empu Sidimantra, itu Brahmana yang soleh, dihormati semua orang. Anaknya, si Manik Angkeran, ya ampun ganteng sih ganteng, tapi hobinya judi sabung ayam. Kebiasaan yang bikin rusak segalanya. Nah, udah bisa ditebakkan alurnya? Si Manik ini kalah judi terus, utangnya numpuk, terus gimana? Dia diem-diem nyuri harta bapaknya buat bayar utang, dan ya buat judi lagi. Sampai akhirnya harta keluarga ludes, barulah dia ngaku ke bapaknya sambil memohon-mohon minta bantuan untuk katanya sih yang terakhir kali. Saking sayangnya sama anak, Empu Sidimantra ini nekat. Dia melakukan perjalanan yang bahaya banget buat minta tolong ke sesosok makhluk yang luar biasa sakti. Jadi, pergilah si Empu ini ke Gunung Agung, dia bersemedi, terus dengan genta sucinya dia manggil sang naga, Naga Besukih. Dan beneran naganya keluar. Naga Besukih ngasih harta, tapi ada syaratnya. Anakmu harus berubah, gitu pesannya. Tapi ya, namanya juga janji, tinggal janji. Harta dari naga itu ludes lagi di meja judi. Manik Angkeran ini bener-bener gak kapok. Malah dia nekat mau nyari naga itu sendirian. Pas dia ketemu naga dan dapat hartanya sendiri, bukannya bersyukur, keserakahannya malah menjadi-jadi. Matanya tertuju pada sesuatu yang berkilauan di ekor sang naga. Sebuah permata raksasa. Dan terjadilah hal yang gila. Didorong sama nafsu serakahnya, dia nebas ekor naga Besuki. Cuma buat ngambil permata itu. Wah, ini bener-bener kesalahan fatalnya. Sang naga murka luar biasa. Dengan sekali semburan api, Manik Angkeran langsung jadi abu. Abis. Waktu Empu Sidimantra tahu apa yang terjadi sama anaknya, hancur hatinya. Tapi dia tetap kembali ke Gunung Agung, menemui sang naga untuk memohon sekali lagi. Singkat cerita, sang naga setuju buat hidupin Manik lagi, setelah bapaknya berhasil nyembuhin ekor sang naga. Tapi Empu Sidimantra sadar, mereka berdua nggak bisa hidup bareng lagi. Dengan berat hati, dia ambil tongkat saktinya, dan dia goreskan satu garis di tanah. Dari goresan itu, tiba-tiba tanah terbelah, air bah masuk, dan jadilah Selat Bali, yang misahin Jawa dan Bali selamanya. Wow, dramatis banget kan ceritanya? Tapi tentu aja, ini bukan cuma soal gimana sebuah selat terbentuk. Di balik cerita ini, ada banyak banget pesan moral yang dalam banget. Kisah ini kayak ngasih kita peringatan ya, soal bahayanya bohong, bahayanya serakah. Tapi, lebih dari itu, ini juga cerita tentang betapa susahnya jadi orang tua.
Nah, inti pesannya mungkin ada di kalimat ini. Memberi kasih sayang itu memang kewajiban. Tapi, kasih sayang terbaik itu yang dibarengi sama didikan. Cinta tanpa arahan dan batasan, ujung-ujungnya bisa jadi racun. Dalam banget kan? Oke, setelah dengar dua versi cerita, yang satu dari sains, yang satu dari legenda, mungkin di benak kalian muncul pertanyaan. Jadi yang benar yang mana dong? Mungkin pertanyaannya bukan mana yang benar, tapi lebih ke apa fungsi dari masing-masing cerita. Sains itu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, prosesnya, mekanismenya. Nah, legenda itu menjelaskan mengapa. Legenda ngasih kita makna, pelajaran moral, dan cara buat kita ngerti diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi dua-duanya sama-sama penting kan? Makasih udah nonton sampai habis. Dukung terus Markombur ID dengan cara like, subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap asik dan jangan lupa bahagia.